Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berkat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lama tak bersua lagi dengan bermajelis ilmu yang dimana kita akan membahas kitab bersama Al Ustaz Abu Jarid Hafizahullah taala. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, bekhair. Alhamdulillah. Yang dimana kita di sini akan membahas kitab Ta'zim al-Ilm, pembahasan ilmu yang disusun oleh Syekh Shaleh bin Abdullah Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Waktu dan tempat kita persilakan Ustaz. Baik. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa Tamyiz TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa pada season kita di pagi ini dalam pembahasan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Artinya ringkasan atau kesimpulan dari pengagungan ilmu. Kesimpulan dari pengagungan ilmu. Kalimat khulasatu ta'zimil ilmi menunjukkan bahwa di sana ada kitab asliyah. Di sana ada kitabnya, kitab asliyah. Kitab asliyah artinya kitab sumber. Karena ini khulasah, ringkasan atau kesimpulan, berarti ada kitab sumbernya. Naam, di sana ada kitab sumbernya. Kitab sumbernya adalah Ta'zimul Ilmi. Ta'zimul Ilmi juga masih karya Syekh Dr. Shaleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan beliau akan menjelaskan kenapa beliau ringkas, apa sebabnya beliau ringkas, apa sebabnya beliau ambil kesimpulan. Kita bisa mengetahui dari muqaddimah yang beliau tulis. Sebelum kita masuk muqaddimah, saya ingin membahas tentang ilmu. Ingin membahas tentang ilmu. Maknanya atau ta'rifnya, pengertiannya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah al-ilmun nafi'. Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada ilmu din, daripada ilmu agama. Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu din, ilmu asy-syari'ah, ilmu untuk mengetahui manusia, untuk manusia mengetahui bagaimana ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ta'riful ilmi, pengertian ilmu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu din. Wa ta'rifuhu ma'rifatul haqq bidalilih. Atau ma'rifatul islami min adillatihi. Mengenal kebenaran
dengan dalilnya. Atau makna lain adalah ma'rifatul Islam min adillatihi, mengenal agama Islam dari dalil-dalilnya. Antum bisa melihat pengertian ini di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ini pengertian ilmu. Dan ini juga pengertian ilmu yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan juga Al-Imam Ibn Abdul Barr. Pengertian dari ilmu adalah ma'rifatul haq bidalili. Atau ma'rifatul Islam min adillatihi. Mengenal kebenaran dengan dalil. Atau mengenal agama Islam diambil dari dalil-dalilnya. Oleh karena itu, antum perhatikan dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata di sana ketika beliau mengatakan yajibu ala kulli muslimin ta'alluma arba'i masaila. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari 4 masalah. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinihi atau bidinil Islam bil adillah. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ini makna ilmu. Ini makna ilmu yang dimaksud. Ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat, ilmu yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa Tamyiz TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai membaca kitab dari kitab Khulasat Ta'dhibil Ilmi. Berkata Ma'ali Syekh Dr. Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi al-mu'azzami bit-tauhidi, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajallil mazid wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal ra'yi sadid. Beliau mengawali di muqaddimahnya dengan basmalah, kemudian hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang demikian, ketika kita ingin memulai dalam muqaddimah, hendaknya kita memulai dengan ini, dengan basmalah, dengan hamdalah, dengan salawat. Satu lagi sebenarnya, yaitu dengan asy-syahadat, dengan syahadat. Fahadha aslul muqaddimah. Hadha aslul muqaddimah. Ini adalah usul dari muqaddimah. Jadi setiap kita menulis kitab, dan ini yang dilakukan oleh para masyayikh, ini yang dilakukan oleh para ulama, setiap muqaddimah mereka memulai dengan 4 ini. Dan ini usul. Ya, disunnahkan memulai dengan 4 ini. Ini usul. Yang pertama, basmalah. Diawali dengan basmalah, yakni ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, hamdalah, yaitu dengan ucapan Alhamdulillah. Adapun setelah kalimat Alhamdulillah, diperbolehkan kita menambah dengan pujian-pujian yang lain dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala, atau diiringi dengan doa. Sebagaimana khutbatul hajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diiringi dengan doa. Kemudian yang ketiga,
yaitu syahadat. Syahadat yang dimaksud adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita awali dengan salawat, yaitu bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaznya kita tidak terikat dengan dengan lafaz-lafaz tertentu. Kita diberikan kebebasan karena ini adalah bagian daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, zikir secara mutlak selama tidak merusak. Ya, selama tidak merusak syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak merusak syariat agama Islam di dalam menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat. Karena di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu khutbatin la yubda'u bi tashahhudin fahiya kal yadil jazma." Kullu khutbatin, setiap khutbah yang tidak diawali dengan syahadat, la yubda'u bi syahadatin, tidak diawali dengan syahadat, fahiya kal yadil jazma, maka syahadat itu seperti tangan yang terputus, ai naqisul barakah, artinya kurang barokahnya terputus. Dan di bawahnya Imam Al-Albani rahimahullah memberikan ta'liq, memberikan penjelasan bahwa mungkin ini di antara rahasia mengapa pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh kaum muslimin, terutama para guru, para ahli ilmu kepada muridnya, mungkin disebabkan karena ketika mereka memulai ilmu tidak diawali dengan tasyahud. Bahkan beliau mengatakan lebih umum lagi, boleh setiap kali berkumpul, ya, entah mungkin mengadakan rapat atau mungkin seminar atau ta'lim, kajian, atau mungkin belajar di kelas bersama dengan guru, disunnahkan kita mengawalinya dengan tasyahud. Mengapa? Tabarrukan lahu. Atau disunnahkan kita memulainya dengan 4 ini. Basmalah, syahadat, salawat. Ya, basmalah, hamdalah, syahadat dan salawat. Ini tabarrukan lahu, untuk mencari barokah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, namun para ulama juga ada yang membedakan antara khutbah dengan menulis berbeda. Antara khutbah itu, kalau khutbah diawali dengan hamdalah, sementara menulis diawali dengan bismillah. Ya, oleh karena itu, dan saya lebih memilih yang kedua ini. Kalau khutbah awali dengan hamdalah, kalau menulis awali dengan bismillah. Dalam rangka tabarrukan lillah, tabarrukan ilallah, mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah, maka apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan di sebuah perkumpulan, di sebuah rapat, di sebuah pertemuan, seminar atau apapun, ya, akan memberikan barokah di dalamnya. Allah akan memberikan barokah di dalamnya. Ketika Allah memberikan barokah, maka akan turun kebaikan yang sangat banyak. Karena makna barokah apa? Barokah itu kemuliaan. Barokah itu kasratul khair wad dawamuh. Kasratul khair wad dawamuh. Banyaknya kebaikan dan terus berlangsung. Artinya continue kebaikan itu datang. Continue kebaikan itu turun, tidak terputus. Ya, tidak terputus sampai akhir majelis atau sampai mendapatkan keputusan atau sampai ilmu itu didapat, dan ilmu itu terus mengalir. Ilmu itu terus membawa kepada kebaikan. Ilmu itu akan bermanfaat jika kita mengawali dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca artinya setelah bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala al-mu'azzimi bit-tauhid. Al-mu'azzami bit-tauhid, yang diagungkan dengan tauhid. Wa sallallahu wasallam ala abdihi, dan semoga salawat Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan atas hambanya
wa rasulihi, dan rasulnya, Muhammadin al-makhsusi bi ajallil mazid, Muhammad yang dikhususkan dengan kemuliaan yang lebih, ya, kemuliaan yang berlimpah, wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'yi sadid, dan juga atas keluarganya serta para sahabat yang memiliki keutamaan serta ra'yu yang baik. Amma ba'du, fahadhihi min kitabi ta'zimil ilmi khulasatul lafzi u'iddat biltiqatiha limaqsadil hifzi fastukhrija minhu lilmanfa'atil madhkuratil lubabi wa ju'ila fihi al-unmudhaju min kulli babin liyakuna fi nufusi talabati syamsi nahari wa yatarashshahu ba'dahu ila al-amali wal iddikari. Kata beliau, adapun setelah itu, yakni setelah basmalah, hamdalah, salawat, inilah kitabku, kata beliau, ta'zimul ilmi. Inilah kitabku atau kitab saya, ta'zimul ilmi khulasatul lafzi. Yakni lafaznya diringkas, ringkasan lafaz. U'iddat liltiqati limaqsadi hifzi. Dipersiapkan untuk maksud agar para pelajar, para penuntut ilmu, atau secara umum kaum muslimin bisa menghafalnya. Jadi maksud beliau meringkas kitab ini untuk dihafal, minimal diingat dan dijadikan sebagai usul, landasan di dalam menuntut ilmu. Fastukhrija minhu lil manfa'atil madhkuratil lubab. Lalu dikeluarkan darinya, yakni dikeluarkan dari kitab Ta'zimil Ilmi untuk memberikan manfaat, ya, untuk memberikan manfaat. Wa ju'ila fihi al-ummudatu min kulli bab. Dan dijadikan di dalamnya permisalan-permisalan dari setiap bab. Jadi ini diantara sebab mengapa beliau meringkas kitab beliau. Pertama, dipersiapkan untuk hafalan, ya, untuk hafalan bagi para talabil ilmi, bagi para penuntut ilmu, dan juga bagi kaum muslimin agar mudah untuk menghafalnya, agar mudah untuk memeliharanya. Yang kedua, agar bisa memberikan manfaat, agar bisa memberikan manfaat dari perumpamaan-perumpamaan atau permisalan-permisalan yang beliau berikan di dalamnya. yakni hidayah, unmudzat, ya mithalu yuhtada bihi, yakni unmudzat itu artinya perumpamaan yang kita bisa mengambil petunjuk dengannya. Liyakuna fi nufusi talabati syamsin nahar, agar di dalam jiwa para penuntut ilmu itu dia bisa mendapatkan kejelasan, bisa memberikan penjelasan. Nah, bisa memberikan penjelasan. Wa yatarashshahu ba'dahu ila al-amali wad-dikar. Kemudian juga dapat memudahkan kaum muslimin, khususnya bagi para penuntut ilmu, untuk mengamalkan dan mengambil i'tibar, yakni mengambil pelajaran, mengambil pengalaman, mengambil nasihat di dalamnya. Karena beliau menulis kitab ini dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Fas'alullaha li wa lahum luzuma maqa'idit ta'zim wal fawza bi jawami'i fadlihil azim. Maka kemudian beliau berdoa, yakni Syekh berdoa, fas'alullaha li wa lahum, maka semoga aku mohon kepada Allah untuk diriku sendiri dan juga untuk mereka, yakni para penuntut ilmu dan kaum muslimin, luzuma ma'aqidit ta'zim, untuk berpegang teguh kepada ma'aqid. Ma'aqid ini ikatan atau usul, ya, pegangan, landasan. Ma'aqidit ta'zim, landasan yang diagungkan. Wal fauza bi jawami fadlil azim, dan keselamatan dengan jawami', yakni keutamaan yang sangat besar. Ini muqaddimah pertama yang ditulis beliau. Muqaddimah pertama ini adalah muqaddimah khulasatu ta'zimil ilmi. Sekarang muqaddimah yang kedua, yakni muqaddimah kitab ta'zimil ilmi, ringkasan muqaddimah kitab ta'zimil ilmi.
Beliau berkata lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama. Jadi setelah beliau mengucapkan basmalah, kemudian memuji, kemudian beliau bersalawat, kemudian beliau bersyahadat dan bersalawat. Ini dia. Ya, beliau menyempurnakan di sini. Basmalah, hamdalah, syahadat dan salawat. Ini 4 unsur yang hendaknya ada ketika kita menulis kitab. 4 unsur yang hendaknya ada di muqaddimah setiap kita menulis kitab. Basmalah, hamdalah, syahadat dan salawat. Naam. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inna haddal 'abdi minal ilmi mawqufun 'ala haddi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi saluha an yakuna mahallan lahu biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu haddul 'abdi minhu hatta yakuna minal qulubi qalbun laysa fihi syai'un minal ilm. Sesungguhnya hadza yakni nasib, bagian seorang hamba dari ilmu adalah mauqufun ala, bergantung atas hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi, bergantung pada bagian hatinya atau hatinya mengambil bagian dari pengagungannya, yakni pengagungan terhadap ilmu dan ijlal sama, pengagungan dan pembesarannya. Jadi seorang hamba, bagian seorang hamba, dia akan bisa mendapatkan ilmu tergantung hatinya ketika ia mengagungkan ilmu. Artinya bagaimana ia bisa mengagungkan ilmu? Bagaimana posisinya dia mengagungkan ilmu? Kalau dia begitu mengagungkannya, maka dia akan mendapatkan bagian ilmu itu sendiri. Tapi kalau dia merendahkannya, maka dia tidak mendapatkan apapun. Dia tidak mendapatkan ilmu sedikit pun kalau seandainya dia merendahkan ilmu tersebut. Ya, Syekh mengatakan lagi, "Famanim tala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi saluha an yakuna mahallan lahu." Barang siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan terhadap ilmu, wa ijlaluhu dan pembesarannya. Jadi ilmu itu dianggap besar. Ilmu itu dianggap agung dan dia tidak bermain-main dengan ilmu. Ya, ijlal, saluha, maka akan baik padanya an yakuna mahallan lahu. Maka dia akan mendapatkan bagian baginya, yakni bagian daripada ilmu. Biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalb. Dan wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalb, dan dengan kadar dia mengurangi wibawanya atau mengurangi kebesarannya terhadap ilmu dalam hatinya, yang qusu hadzul 'abdi minhu, maka dia pun akan berkurang ilmunya, akan berkurang dari ilmu tersebut. Artinya seseorang itu akan dimuliakan oleh ilmu bergantung pada seberapa besar seorang hamba atau seorang manusia atau seorang muslim mengagungkan ilmu itu sendiri. Seberapa besar dia mengagungkan. Kalau begitu dia mengagungkannya, hatta dia mengagungkan ahlinya. Bukan hanya ilmu sendiri, ahlinya diagungkan, tapi tidak sampai derajat melampaui batas, ya. Maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka mengurangi, artinya meremehkan, menganggap biasa, dan tidak menghormati ilmu itu sendiri sesuai dengan kadarnya, maka dia akan dikurangi oleh ilmu itu sendiri. Yang kusuhadzul 'abdi minhu, bagian seorang hamba dia akan berkurang terhadap ilmu tersebut. Hatta an yakuna minal qulubi qalbun laysa fihi syai'un minal ilmu, hingga keadaan hati seorang hamba itu sampai tidak ada sedikit sekali bagian daripada ilmu. Artinya hampir-hampir tidak ada dalam hatinya ilmu sedikit pun. Tergantung dari dia
menghormati ilmu. Jadi tatkala dia mengagungkan ilmu begitu besar, maka dia akan diangkat. Dia akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ketika dia menghilangkan atau ketika dia merendahkan atau bahkan tidak ada sama sekali dalam hatinya ilmu, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar ilmu yang ada dalam hatinya. Kemudian Syekh mengatakan lagi, "Faman 'azzama al-'ilma lahat anwaruhu 'alaihi wa wafadat rusulun fununihi ilaihi wa lam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqqihi wa la li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi faka'anna Aba Muhammad ad-Darimi al-Hafidha lamaha hadha al-ma'na wa khatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musammahu bil musnad al-jami' bibabin fi i'zamil ilmi." Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, kata Syekh, man 'azzamal ilma lahat anwaruhu alaihi, akan menyebar cahayanya atasnya. Artinya dia akan terpancar dalam dirinya cahayanya. Ketika kita mengagungkan ilmu, secara otomatis ini Allah yang kasih, ini Allah yang kasih. Ketika dia mengagungkan ilmu, menghormati ilmu, dan betapa tamaknya dia dengan ilmu, akan terpancar pada dirinya, terpancar pada wajahnya, terpancar pada hatinya ilmu. Dan yang bisa melihat seseorang ini berilmu adalah ahli ilmu. Orang jahil gak bisa melihat. Dan yang bisa melihat pancaran ilmu pada ulama adalah ahli ilmu. Ya, adalah ahli ilmu. Faman 'azzama al-ilma lahat anwaruhu alaihi. Anwar ini bentuk jamak dari nur. Anwar bentuk jamak dari nur. Makanya kalau ada yang namanya Anwar, artinya itu cahaya-cahaya. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang namanya Anwar itu bulu. Iya, Anwar itu jamak dari ilmu. Naam. Barang siapa yang mengagungkan ilmu akan terpancar cahaya atasnya. Wa wafadat rusulun fununi ilaih, dan akan tersampaikan padanya rusul. Rusul ini utusan-utusan funun. Funun itu bentuk jamak dari fan. Akan masuk ke dalam dirinya utusan-utusan ilmu kepadanya. Funun itu fan. Dia bidangnya apa dalam ilmu, itu akan masuk pada dirinya. Dia akan diberikan hidayah ke sana. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqqihi, dan tidak akan dapat semangat itu, puncak semangatnya kecuali dia talaqi. Apa talaqi? Naam, bermajlis, belajar. Dia tidak akan dapat pentingnya ilmu, tidak akan mengetahui pentingnya ilmu, tidak akan mengetahui qimah. Apa qimah? Harga daripada ilmu itu sendiri, kecuali ia datang ke majlis. Gak bisa dengan video seperti ini, gak bisa dengan online, gak. Datang ke majlis maka dia akan dapat. Dia akan dapat. Kalaupun dapat dari secara online seperti ini, tidak seperti 100% didapat ketika kita bermajlis. Beda antara majlis dengan di media sosial, beda. Ya. Walam yakun lihimmatihi ghayatu illa talaqqihi, kecuali dia datang. Kecuali talaqi dengan syekhnya, kecuali talaqi dengan gurunya. Ya. Wali nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi, dan juga tidak akan mendapatkan pada jiwa ini kelezatan kecuali dia terus memikirkan ilmu itu. Ya. Antum bayangkan, antum akan mendapatkan kelezatan cinta kalau terus memikirkan. Antum akan mendapatkan kelezatan hubungan dengan istri atau dengan pasangan kalau terus memikirkan. Naam, kita akan mendapatkan kelezatan ilmu kalau terus kita memikirkan ilmu. Ya, demikian dikatakan oleh Syekh. Wala li nafsihi ladzatun, dan bagi jiwa dia tidak akan mendapatkan kelezatan itu. Illal fikru fihi, kecuali dia terus memikirkannya, memikirkan ilmu. Ya, faka'anna Aba Muhammadin ad-Darimi al-Hafidha lamaha hadzal ma'na, dan seolah-olah Abu Muhammad ad-Darimi, ini seorang ulama ahli hadis. Ya, nama aslinya adalah Abdullah bin Abdurrahman As-Samarqandi Ad-Darimi, sahibu Musnadul Jami', yang kita kenal dengan Musnad Ad-Darimi, atau
para ahli hadis ada yang menamakan yang lain yaitu dengan Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Ya, Musnad Ad-Darimi. Bahkan kalau kita melihat tahun lahirnya Al-Imam Ad-Darimi ini seleting dengan Imam Ahmad. Seleting dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ad-Darimi punya musnad, Imam Ahmad juga punya musnad. Hanya saja mungkin qimah. Ya, kualitasnya memang berbeda. Naam. Al-Imam Ad-Darimi dikatakan di sini fa ka'anna Abu Muhammad Ad-Darimi al-Hafidha, seolah-olah Abu Muhammad Ad-Darimi ulama yang hafid lama hadzal ma'na, beliau meletakkan makna condong terhadap makna ini. Fa khatama kitab al-ilmi, lalu dia mengakhiri dalam kitab beliau di Kitabul Ilmi fi sunanihi, dalam kitab sunannya yang terkenal dengan Al-Musnad Al-Jami' bibabin fi i'dhamil ilmi, dengan satu bab yang berjudul i'dhamul ilmi. Ya, i'dhamul ilmi, pengagungan terhadap ilmu. Jadi ini diantara ulama ahli hadis yang meletakkan bab khusus tentang ta'zimul ilmi, pengagungan ilmu. Jadi seolah Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau menulis kitab Ta'zimul Ilmi, ada salafnya. Artinya ada pendahulunya. Siapa pendahulunya? Al-Imam Ad-Darimi. Jadi bukan kitab ini mustaqil, berdiri sendiri tanpa ada pendahulu, tidak. Beliau pendahulunya adalah ulama ahli hadis, yaitu Al-Imam Ad-Darimi. Al-Imam Ad-Darimi bisa dilihat dalam kitab Musnad Ad-Darimi atau Sunan Ad-Darimi di Kitabul Ilmi. Di akhir bab beliau meletakkan kitab atau bab i'dhamu al-ilmi, pengagungan ilmu. Naam, dan beliau menurunkan hadis-hadisnya tentang bagaimana Rasulullah dan para sahabat serta kaum salaf terdahulu di dalam mengagungkan ilmu. Naam, kemudian selanjutnya Syekh mengatakan lagi, wa a'wanu syai'in 'ala al-wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalih ma'rifatu ma'aqid ta'zimihi. وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع فلا يلومن إن فطر عنه إلا نفسه يداك أوكتا وفوك نفخا ومن لا يكرم العلم فلا يكرمه العلم. Wa a'wanu syai kata Syekh, hal yang paling membantu 'alal usuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalih, untuk supaya kita bisa mengagungkan ilmu, ma'rifatu ma'aqidi ta'zim, kita mengetahui hal-hal yang mengikat bagaimana kita bisa mengagungkan ilmu. Kalau di sini maknanya adalah usulul kulliyatil jami'ah. Ini landasan yang menyeluruh, landasan atau usul-usul yang bila kita amalkan, ya, kita sudah mengagungkan ilmu. Kita bisa mengagungkan ilmu dan sudah mengagungkan ilmu. Makanya kita paham bagaimana usulnya, bagaimana caranya kita ingin mengagungkan ilmu. Karena sebagian mereka mengagungkan ilmu taunya cuman mengamalkan, kemudian juga menghormati orangnya atau menghormati ulama. Lah, bukan sekedar itu. Mengagungkan ilmu pada diri sendiri. Yang kita memiliki ilmu, bagaimana kita mengagungkannya? Nah, ini usulnya. Di Syekh ingin menjelaskan usulnya, landasannya, cara-caranya bagaimana kita mengagungkan ilmu. Makanya di sini katakan ma'aqid ta'zimi wa hiya al-usulul jami'ah. Landasan yang menyeluruh, ya, landasan yang universal, al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi, yang bisa menerapkan terhadap pengagungan ilmu fil qalbi, di dalam hati. Karena ta'zim, ya, ta'zim ini, ta'zimul ilmu mahalluhu aina, di mana tempatnya? Di hati. Pengagungkan ilmu tempatnya adalah di hati. Ya, tentunya setelah di hati akan terpancar, akan terlihat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Naam.
Wa man dhayya'aha faman akhadha biha kana mu'adziban lil ilmi mujillan lahu. Barang siapa yang mengambilnya, yakni barang siapa yang mempelajarinya, barang siapa yang mau memahaminya dengan baik dan benar, mu'adziman lil ilmi mujillan lahu. Kana mu'adziman lil ilmi, maka dia telah menjadi seorang yang mengagungkan ilmu dan membesarkannya. Seorang yang mengagungkan ilmu dan membesarkannya. Jadi barang siapa yang mau mempelajari, memahami, ya tentunya dia mengamalkan. Kana mu'adziman, maka dia telah menjadi orang yang telah mengagungkan ilmu. Faman dhayya'aha, barang siapa yang menyia-nyiakannya, artinya meremehkannya, tidak mau mempelajarinya, bahkan mungkin apatis, masa bodoh terhadap ilmu itu sendiri, fali nafsihi adha'a, maka untuk dirinya sendiri dia telah menyia-nyiakannya. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Menarik perkataan beliau di sini. Ketika seseorang mempelajari ilmu, mengagungkan ilmu, maka dia telah mengagungkan ilmu itu sendiri dan juga kaum muslimin. Atau mengagungkan ilmu dan agama. Tapi ketika dia merendahkan ilmu, meremehkan ilmu, bahkan menyia-nyiakan ilmu, maka kehinaan pada dirinya sendiri. Bukan ilmu. Karena ilmu itu sendiri adalah azim. Secara ilmu itu sendiri, ya secara zatnya atau secara nafsunya, secara dirinya sendiri, kalau bahasa kita ilmu itu sendiri, itu agung. Dan tidak bisa direndahkan. Karena yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu din, ilmu syariah. Karena syariat itu sendiri mulia. Meskipun manusia tidak memuliakannya, tetap ilmu itu mulia. Ya. Nah, ketika ilmu yang mulia ini dimuliakan manusia, maka manusia yang memuliakan dia akan menjadi mulia. Paham? Nah, ilmu itu mulia. Ketika ada manusia mengagungkan atau memuliakan ilmu, maka manusia memuliakannya, dia ikut mulia terhadap ilmu dengan ilmu itu. Tapi ketika manusia merendahkan ilmu, ilmu ini tidak ikut merendah. Tetap ini mulia, justru orang yang merendahkan ilmu dia yang akan direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dipahami? Jadi makanya dikatakan di sini wa man dhayya'aha falinafsihi dha'a. Barang siapa yang dia merendahkan ilmu, menyia-nyiakan ilmu, maka kerendahan, kesia-siaan itu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk ilmu itu sendiri. Ya, bukan untuk ilmu itu sendiri. Wali hawahu ata. Bahkan ditambahkan di sini, bahkan ya wali hawa, dan terhadap hawa nafsunya dia mentaati. Dia mentaati hawa nafsunya. Fala yalumanna, maka jangan mencela, jangan mencaci, ya, in fatara anhu, jika ia mendapatkan kehinaan, illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Ya, ketika dia merendahkan ilmu dan dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi ketika orang merendahkan ilmu, secara otomatis, atau dia tidak mau menerima ilmu, atau bahkan mungkin dia menolak ilmu, secara otomatis di waktu itu juga dia telah mentaati hawa nafsunya. Dan ini otomatis. Ya, ketika ada orang disampaikan ilmu, kemudian dia menolak. Maka secara otomatis dia telah mengikuti hawa nafsu. Nah, kemudian sebentar, sedikit lagi, satu baris lagi. Jika ia mencela, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri ketika dia mendapatkan kehinaan. Kemudian Syekh mengatakan yadaka aukata wa fuka nafakha. Tanganmu mengikat sementara mulutmu meniup. Artinya apa? Ini gambaran dari Syekh orang yang ta'ab, orang yang capek. Orang yang capek kan gimana ya? Orang yang lelah itu kadang setelah dia membawa sesuatu, mengikat sesuatu, atau mungkin di tangannya begini, mulut meniup gitu. Artinya orang yang meremehkan gitu. Ya, orang meremehkan. Itu namanya yadaka aukata begini. Wa fuka nafakha, mulut meniup begini. Itu orang yang merendahkan ilmu. Orang yang merendahkan ilmu digambarkan seperti itu. Jangan salahkan siapa-siapa ketika Allah menghinakan. Ya, ketika Allah menghinakan. Wa man la yukrimul ilma, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu,
la yukrimuhul ilmu, maka dia tidak dimuliakan oleh ilmu. Artinya barang siapa yang dia merendahkan ilmu, maka dia akan direndahkan oleh ilmu. Akan direndahkan oleh ilmu itu sendiri, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fillah azinallahu iyyakum. Selesai kita membaca dua muqaddimah dari kitab Khulasatul Ilmi, fa insyaallah pada selanjutnya kita bersoal jawab dengan pembawa acara pada pertemuan kita kali ini. Nah, tafadhal. Ustaz. Nah. Menarik sekali Ustaz pembahasannya, Masya Allah. Jadi tadi saya mendengar banyak sekali tentang merendahkan ilmu ya Ustaz. Maksud dari merendahkan ilmu itu bagaimana Ustaz? Apakah kita tidak menghadir dalam majelis ilmu atau hanya tadi cuman yang berpegang tangan begitu Ustaz? Merendahkan ilmu ada di dalam beberapa bentuk atau dalam beberapa cara. Yang pertama, dan ini yang paling besar, yang paling tinggi, menolak. Rad. Menolak ilmu itu sendiri. Ketika disampaikan kebenaran, ketika disampaikan ilmu, ketika disampaikan qala Allah, qala Rasul, dia menolak. Ya, menolak. Apa qala Allah, qala Rasul? Apa ini Al-Qur'an? Kita cari yang lain, kita pakai akal. Hadza rad. Nah, ini diantara bentuk merendahkan ilmu. Kemudian yang kedua, ya dia tidak menolak. Dia tidak menolak. Tapi dia mengelak. Dia mengelak dengan berbagai macam alasan. Iyalah ini Al-Qur'an. Yang pada hakikatnya sebenarnya menolak tapi secara halus. Iyalah ini Al-Qur'an, tapi kan kita bicara bla 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 dalam rangka untuk menghindar dari Al-Qur'an dan sunnah. Fahada aydan merendahkan. Ini juga disebut dengan merendahkan. Kemudian yang ketiga, merendahkan ahlinya atau meremehkan ahlinya. Meremehkan ahlinya. Tidak menghormati ahlinya. Ahlinya dalam hal ini ya bisa ulama, bisa talibul ilmi. Bisa ulama, bisa talibul ilmi. Karena ini yang dikatakan oleh Syekh tadi, man la yukrimul ilma yukrimuhul ilm. La yukrimuhul ilm. Barang siapa yang tidak menghormati ilmu, maka dia tidak dihormati oleh ilmu. Menghormati ilmu, ya menghormati ilmu itu sendiri dan menghormati ahlinya. Karena dalam rangka kita menolak atau menjauhi kesyirikan, itu kita menjauhi perbuatannya dan menjauhi ahlinya, ya tidak? Ya tidak. Nah, lawannya adalah ilmu atau tauhid. Di dalam menghormati tauhid, kita menerima tauhid itu sendiri dan menerima ahlinya, menghormati ahlinya. Jadi menghormati ahlinya termasuk menghormati ilmu. Namun yang perlu jadikan catatan di sini adalah di dalam menghormati ilmu dan ahlinya kita tidak sampai melampaui batas. Karena banyak sekali yang terjadi di sana. Ya, mereka menghormati ilmu tapi sampai melampaui batas. Lihat, perhatikan mereka. Mengagungkannya sampai pada derajat apa yang mereka sebut dengan wali atau apa. Kemudian kalau berada di hadapannya jongkok, bahkan sampai sujud. Tidak sedikit yang cium tangan bolak-balik. Ya, cium kepala, cium tangan, cium kaki semua. Masya Allah. Ini seperti ini. Ya, teman-teman kita banyak yang terjebak seperti itu. Nah, ini terlalu gulu di dalam menghormati ilmu. Dan ahlu sunnah, Islam itu sendiri mengajarkan di dalam menghormati ilmu tidak sampai melampaui batas dan juga tidak sampai meremehkan. Nah, ada lagi Ustaz dari teman kita pertanyaan. Jadi gini Ustaz, ada beberapa ulama di negeri ini yang menolak ilmu, tapi secara kehidupan dunia mereka sepertinya dimuliakan dengan jabatan yang mereka miliki, dengan materi yang mereka miliki, seakan-akan mereka mulia di mata manusia. Bagaimana ini Ustaz? Sementara dari kajian tadi Allah SWT akan hinakan dia. Ya akhi, seseorang itu
dimuliakan Allah atau dihinakan Allah, takarannya bukan dunia. Sungguh sangat hina sekali bila kita melihat kemuliaan dan kehinaan seseorang di dalam ilmu atau dalam agama dengan takarannya dunia. Justru dunia itu sendiri adalah hina. Bisa jadi kalau kita mau pahami ke sana, seseorang yang dia menolak ilmu, kemudian dia mendapatkan sanjungan di mata manusia, bahkan mungkin dia mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Ini bentuk kehinaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia. Karena dunia itu hina. Dan memang tidak sedikit orang-orang yang mengaku dirinya berilmu, mengaku bahkan mungkin diulamakan, tapi mereka menolak Al-Quran dan Sunnah. Dan justru ketika mereka menolak Al-Quran dan Sunnah, bahkan semakin menolak Al-Quran dan Sunnah, dunia semakin datang. Dunia semakin datang. Bahkan semakin diagungkan oleh manusia. Justru ini adalah bentuk kehinaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dunia itu hina. Kemudian yang kedua, bisa dipahami juga bahwa orang yang mendapatkan demikian adalah istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Dan untuk menguji dirinya sampai di mana kesesatannya dan celakanya ketika dia dalam keadaan demikian, Allah binasakan dengan bahasa kita dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba, sehingga dia mati dalam keadaan dihinakan, dalam keadaan menolak ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya min ashabin nar, masuk penghuni neraka, naudzubillah. Jadi ketika Allah memberikan kehidupan dunia yang layak bagi bagi manusia yang menolak ilmu, bagi manusia yang merendahkan ilmu, bahkan mungkin mereka menghinakan ilmu, ini bukan berarti Allah memuliakan mereka, bukan berarti Allah memuliakan mereka. Ya, justru bisa jadi itu adalah bagian daripada kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Memang tidak sedikit orang yang menolak ilmu hanya karena kepentingan dunia. Nah, ya Ustaz, baik. untuk mengagungkan ilmu itu sebagai kita kan pemuda-pemuda nih, ilmu agama itu pasti di nomor 2 kan. Kayak kita kan kebanyakan sibuk dari kayak ada kuliah, mungkin pekerjaan. Jadi gimana ya Ustaz biar kita tuh semangat nuntut ilmu agamanya Ustaz? Nah, insya Allah dalam kitab ini akan dibahas masalah itu. Oh, Masya Allah. Kalau kita mengetahui usul-usulnya di dalam mengagungkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya membuka hati kita untuk semangat. Ya, tapi bukan berarti kita tidak menuntut ilmu yang lain, artinya kita meremehkan ilmu yang lain, tidak. Saat kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk mempelajari ilmu yang lain, artinya ilmu dunia, dan kita bisa faqih di dalamnya, artinya kita menjadi ahli di dalamnya, ini bukan satu hal yang tercela, bukan. Justru kalau seandainya ia bisa memanfaatkan keahlian yang ia miliki dari keahlian-keahlian dunia, kemudian ia sumbangkan ilmunya untuk din, ini akan bermanfaat. Ini akan bermanfaat. Namun jangan sisihkan, artinya jangan meremehkan atau merendahkan ilmu din. Karena setiap muslim wajib menuntut ilmu. Umpama seorang muslim itu diwajibkan untuk sholat, maka wajib dia mengilmui tentang sholat. Bukan dia ahli dalam masalah teknologi tapi nggak tahu bagaimana sholat. Ya, ini tidak benar seperti itu. Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang membuat seorang hamba membawa kepada ketaatan kepada Allah untuk dirinya sendiri, meskipun dia alim dalam masalah yang lain. Sholatnya dia tidak boleh jahil terhadap sholat. Puasa dia tidak boleh jahil terhadap puasa. Zakat, haji dan seterusnya. Syariat dia tidak boleh jahil terhadap syariat, apalagi yang dia sehari-harinya dia mengamalkan dalam kehidupannya. Tidak boleh dia jahil dengannya. Seperti juga kalau ada dia ahli dalam masalah
bisnis. Maka dia harus tahu bagaimana syariat mengajarkan bisnis, syariat menuntun bisnis. Ya, bagaimana dia berbisnis sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia tahu ilmu bisnis. Bagaimana yang diajarkan oleh para pebisnis, tapi dia tidak boleh keluar dari syariat yang telah menuntun dia kepada bisnis yang benar gitu. Itu seperti. Kemudian juga yang lain. Ya, kemudian juga yang lainnya. Jadi ilmu dunia tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu agama. Hanya saja prioritasnya memang didudukan sesuai pada tempatnya. Dia harus adil meletakkan pada tempatnya. Mungkin yang jadi permasalahan adalah mana yang harus kita dahulukan ketika dihadapkan dua. Ini yang satu belajar din, yang satu belajar ilmu dunia. Mana yang lebih bermanfaat bagi dirinya? Ketika belajar ilmu dunia ini sebentar lagi masalahnya ujian nih. Ya lakukan yang lebih mendukung dirinya untuk bisa berjalan di atas permukaan bumi ini. Karena ilmu din dia tidak belajar kecuali sampai mati. Kemudian kalau ilmu dunia setelah dia lulus dari ilmu itu sudah selesai kan gitu. Beda. Kalau ilmu syariat dia sampai mati, artinya dia selesaikan dulu urusannya baru dia menuntut ilmu agama dengan baik seperti itu. Paham? Bisa dipahami ya? Insyaallah. Baik. Feedback. Mungkin segitu aja kan Ustaz ya, insyaallah. Ya, pemirsa Tamyiz TV, sudah selesai acara kita, pembahasan kitab dari Syekh Shaleh Utsaimin. Belum selesai, ini baru mukadimah. Mukadimahnya, Masya Allah. Baru mukadimah. Saya salah. baru dua mukadimah yang dibahas oleh Ustaz Al-Mujarid. Intinya belum masuk ya Ustaz. Mungkin insyaallah kita akan dilanjutkan di beberapa waktu lain lagi. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa kita kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.